saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyupai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyupai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Assalamualaikum. Kamu ucapkan ke Bandung rakan jame bantukan. Ci. Al-Fatihah, Al-Baqarah.
Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Suara Gen Z. Boleh kita beri tepuk tangannya? Disiarkan langsung dari SMA Negeri 24 Jakarta Pusat. Tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana penampilan dari teman-teman band SMA Negeri 24 dan juga para penari Saman SMA Negeri 24. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk teman-teman yang sudah tampil. Senang sekali saya Risti Rustarto bersama Anda dan Suara Gen Z kali ini mengambil tema milenial, penentu arah bangsa. Pemilu yang akan hadir 14 Februari 2024 mendatang tentunya melibatkan kaum muda, baik itu pemilih pemula maupun juga pemilih milenial. Dan jumlahnya untuk di seluruh Indonesia mencapai 110 juta. Bahkan 60% dari pemilih yang akan melaksanakan hak pilihnya di 2024. Kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari SMA Negeri 24 akan berdiskusi tentunya dengan dua narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya perkenalkan di samping saya adalah Ketua KPU DKI Jakarta ada Mas Wahyu Dinata. Siap, terima kasih Mbak Listi. Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Dan ini yang cerah sekali juga di pojok sana sudah tidak asing lagi. Ada pengamat politik Mas Ramdansyah. Apa kabar? Baik Mbak Rizka ya. Risti. Iya, makasih. harus sering-sering ketemu ya. Oh iya Mbak Rizka. Boleh saya minta tepuk tangannya dong untuk narasumber yang sudah hadir. Iya, saya mau bicara mengenai apa yang saya sebutkan tadi mengenai pemilih muda, pemilih milenial dan juga pemilih pemula. Mungkin ke Mas Ramdan dulu. Kalau kita bicara nih kan Suara Gen Z. Sebenarnya pemilu itu kan kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan apa sih yang membuat para pemilih pemula, teman-teman yang mungkin baru tahun depan memiliki hak pilih usia 17 tahun ke atas, ini punya antusiasme besar. Boleh cerita sedikit nggak Mas Ramdan dari situ? Baik Mbak Risti, teman-teman semua, sebenarnya dalam pemilu itu kan ada harapan. Pemilih itu harus rasional dan cerdas. Itu biasanya tagline-nya gitu. Rasional itu seperti apa sih? Rasional itu dia mikir, memilih, melihat, mengetahui siapa sih calonnya, calon presiden, calon legislatif, bahkan kepala daerah. Nah dari sana dia mempertimbangkan baik melalui website, baca koran, baca majalah, dengar dari kawan-kawan untuk siapa akan saya tentukan pada hari H. Sehingga informasi dikumpulkan lalu kemudian masuk ke kognisi, dia tahu secara kognisi ya, kemudian punya empati kepada satu calon dan terakhir dia akan milih. Nah itu pemilih yang rasional. Oke. Dan kemudian dianggap cerdas karena memilih berdasarkan pertimbangan rasio. Oke. Itu benar-benar harus cerdas karena pemimpin inilah yang nantinya akan memimpin ke depannya ya. karena nggak mau nyesel 5 tahun kemudian. Selama 5 tahun ya, Mbak Risti. Baik, nah kalau bicara mengenai daftar pemilih tetap, mungkin saya mulai dari situ ya. Ini sudah pada terdaftar dalam DPT belum teman-teman? Atau belum? Ada yang mantuk-mantuk, ada yang bingung juga nih ya. DPT itu apa sih? Langsung saja, Mas Wahyu mungkin boleh cerita sedikit. Sebenarnya apa itu DPT? Terus siapa saja yang berhak dan gimana sih ngeceknya nih DPT nih? Ya terima kasih Mbak. Sebenarnya kan begini teman-teman, syarat orang ingin bisa menggunakan hak pilihnya kan harus terdaftar di daftar pemilih. Nah di pemilu itu ada namanya daftar pemilih tetap. Jadi kan teorinya teman-teman harus terdaftar dulu di daftar pemilih tetap. Nah pertanyaannya apakah teman-teman sudah terdaftar? Atau mungkin sudah merasa terdaftar gitu kan? Nah, biasanya kan di depan rumah ada stikernya tuh, nama-namanya tercentang. Betul. Kalau belum punya stikernya berarti belum terdaftar belum dong ya? terdaftar. Jadi sebenarnya gampang, teman-teman punya aplikasi, ada masuk ke website misalnya, di situ ada namanya cek DPT online. Jadi masuk cek DPT online, itu masukkan nick teman-teman bisa tahu terdaftar atau tidak di daftar pemilih. Nah, kalau teman-teman sudah terdaftar, teman-teman nanti akan mendapat pemberitahuan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Nah pertanyaannya, Pak kalau saya nggak terdaftar gimana? Tetap ada caranya ya. Caranya itu nanti teman-teman bisa bawa KTP aja pada hari H, tapi milihnya hanya diperkenankan dari jam 12 sampai jam 1. Dan syaratnya memang harus orang situ berKTP situ dan nyoblos di situ. Oke. Jadi nggak boleh orang lain nyoblos di tempat
teman-teman sekalian gitu loh. Nah, tapi makanya pastikan dulu terdaftar, karena kalau sudah terdaftar, otomatis teman-teman bisa nyoblos di di TPS di mana teman-teman terdaftar sebagai daftar pemilih gitu loh. Kira-kira gitu Mbak. Oke, jadi kalau misalnya sampai hari ini belum tahu nih ya sudah terdaftar atau belum, langsung cek di dptonline.kpu.go.id. Oke, Ya. ini udah langsung pada buka handphone nih ya. Ya. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan juga nih ketika sudah masuk dalam DPT. Nah, apa aja sih nanti yang harus dilakukan? Berapa banyak sih kertas kabarnya ini berlembar-lembar gitu ya? Betul. Apa ini karena tambah tahun pemilu jumlahnya makin banyak? Kayaknya dulu dari 2, kemudian 3. Nah, kabarnya sekarang DKI Jakarta 4 dan di daerah 5, bener ya? Iya, betul. Jadi yang harus teman-teman Ngapain paham. aja tuh 5 lembar dibukain satu-satu ya kan? 12 ya. Jadi teman-teman nanti kan bagi pemilih pemula ini kan pertama tingginya rasa penasaran sebenarnya. Oke. Curiosity-nya, saya nyoblos gimana sih? Siapa yang saya coblos? Berapa surat suara yang kita dapat gitu loh. Jangan teman-teman nggak merasa jangan, besok jangan nyoblos presiden doang. Nah, untuk pemilu 2024 ini pemilu yang pertama kali serentak sebenarnya. Jadi teman-teman ini mengalami pemilu yang pertama kali serentak. Karena teman-teman nanti akan menghadapi pertama pemilu presiden, pemilu DPD, DPR RI, DPRD di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Oke. Jadi itu pemilu tahap awal, pemilu legislatif. Nanti teman-teman akan menghadapi juga pemilihan gubernur pada 27 November tahun 2024. Jadi di tahun yang sama nyoblosnya 2 kali. Untuk pemilu nanti teman-teman akan menerima 4 surat suara. 4 surat suara itu surat suara presiden, nanti ada fotonya ya. Kalau presiden, DPD itu ada fotonya. Kalau untuk DPRD, kalau kita patokannya tahun 2019 kemarin dan itu juga sama juga dengan sekarang, itu hanya nama aja. Jadi logo partai dan nama. Nah, itu harus hati-hati nyoblosnya. Dan pastikan teman-teman sudah punya pilihan sebelum ke bilik suara. Karena kemarin kami simulasi Mbak di Kutai Kertanegara, pemilih pemula ini menghabiskan waktu di atas 5 menit. Karena dia bingung, siapa yang mau saya coblos gitu kan. Udah surat suaranya besar gitu kan. Nah ini juga memakan antrian gitu loh. Makanya pastikan tadi kata Bang Ramdan Syah tadi, teman-teman udah jadi pemilih cerdas. Pemilih yang udah tahu apa yang mau dicoblos pada waktu pemungutan suara. Gitu Oke, baik. Ada tambahan mungkin Bang Ramdan? Ya, sebenarnya kalau sosialisasi seperti ini dilakukan rutin oleh baik KPU, Bawaslu, terutama juga di pelajaran sekolah ya, karena kan dalam sosialisasi kan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Maka kemudian tadi yang 5 menit dari pemilih pemula masuk ke TPS itu bisa berkurang. Karena apa? Karena yang namanya pendidikan politik tidak hanya urusan RKP atau Bawaslu, tapi urusan sekolah juga. Komunikasi, informasi, dan inilah edukasi. Sehingga kemudian satu, pemilihnya adik-adik kita yang baru ini akan menjadi cerdas. Yang kedua, rasional. Karena sekolah itu harus menjadi rasional. Bukan kemudian, lu pilih ini aja, akhirnya dipilih apa? Dia milih bukan pada, katakan ya tadi, bukan pada kotaknya, tapi di pinggir kotak. Oh nggak sah. Karena apa? Lo kok nggak baca sih itu informasi seperti itu. Jadi cukup jelas ya, jadi ini dicoblos dan bukan dicentang, bukan di gambar atau apapun ya, tapi bentuknya adalah memang dengan alat pencoblos dilakukan di nama dan tadi ya, nama partai tergantung pada kertas-kertas suara. Betul, maksud saya gini, ketika memilih misalnya satu partainya ini, kemudian orang calonnya dipilih di partai yang lain, ya pasti nggak sah gitu. Nah kan kasihan sayang itu suara teman-teman semua. Oke, nah berarti udah ingat ya tanggal berapa bulan Februari? Ini ingatnya hari yang lain ya. Ingat itu hari pemilu loh teman-teman. Pak Guru, ada Pak Kepala Sekolah di sini. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman. Bang Ramdan, kalau kita berangkat dari pemilu-pemilu yang sudah ada ya, di mana pada saat itu generasi pemilih pemula maksud saya yang ikut dalam pemilu punya tingkat antusiasme tersendiri. Nah sekarang teman-teman yang ada di SMA Negeri 24 ini juga punya antusiasme tersendiri. Nah apa sih yang menjadi isu penting bagi generasi muda untuk tahu, untuk mengenal tata cara pemilu, baik itu mekanismenya, calonnya, sampai dengan penghitungannya nanti? Pertama, saya berharap ya pada adik-adik semua, kami ini kan generasi
STW setengah tua ya. Kalau Wahyu ini agak tua dikit lah. Tuaan dia sebenarnya. Ya ampun. Maksud saya gini, ketika kita sudah selesai masa bakti kita, maka yang menggantikan adalah kawan-kawan. Ya. Saya harus sampaikan bahwa tahu nggak bahwa pemilu itu baik atau buruk nggak sih hari ini? Anggota legislatif baik atau buruk hari ini? Atau kemudian kita bilang menterinya baik atau buruk? Kalau teman-teman bilang hari ini di dunia politik adalah buruk, anggota legislatif, misalkan pimpinannya dan seterusnya, saya mau tanya, kalau 5 tahun ke depan, kira-kira akan lebih baik atau lebih buruk? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik, kenapa? Hampir kalau kita masuk sekolah, kita kadang-kadang nggak disukai oleh teman-teman. Ngapain ngomongin politik? Politik itu kotor, politik jahat, politik itu buruk. Saya tanya sama teman-teman, oke, saya akan keluar dari ruangan ini kalau Anda bisa jawab satu pertanyaan saya. Kalau politik hari ini kotor, tidak bersih, korup, dan Anda tidak mau terlibat, 5 tahun kemudian akankah lebih buruk atau akan lebih baik? Jawabannya akan lebih buruk. Ya. Kalau begitu, selamat menikmati 5 tahun ke depan yang lebih buruk. Jadi adik-adik, terjunlah ke politik. Bantu kita membersihkan bangsa ini jadi lebih bersih dan lebih baik. Oke, nah kalau dilihat ya sebenarnya saat ini media buat berkampanye itu kan banyak sekali bagi para calon-calon. Ini juga buat teman-teman di sini ya. Saya bilangnya teman-teman karena kita seumuran ya. Wah, seumuran dengan saya. Oke, jadi Bang Ramdan dan juga Mas Wahyu kalau kita ngomong bahwa para pemilih ini harus apa sih, apa aja sih kriteria kita yang harus mereka lihat, bentuk kampanyenya yang di media sosial, kadang-kadang juga ada yang benar, bagaimana itu memilih antara hoax dan bukan. Tapi sebelum kita mendengar jawabannya, kita ikuti dulu yang berikut ini, jangan kemana-mana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenang. Setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan. Ya, terima kasih. Kita kembali dalam Suara Gen Z. Dan kali ini episode milenial, penentu arah bangsa. Boleh saya minta tepuk tangannya? Saya mau ke teman-teman dulu nih. Teman-teman semuanya pasti punya media sosial kan? Bapak Ibu Guru juga jangan-jangan punya media sosial. Punya apa aja nih? Nah, terus? Wah, banyak ya. Udah punya semuanya nih ya. Nah, kembali ke pertanyaannya. Mas Wahyu. Ini kan kalau kita lihat sekarang itu berkampanye mudah ya bagi para calon ya. Apalagi dengan banyaknya media sosial yang ada. Nah, teman-teman dari Gen Z ini sebenarnya ketika harus memilah dan memilih mana sih informasi yang benar, mana sih informasi yang isinya adalah hoax, itu gimana sih? Oke, ya sebenarnya teman-teman pemilih pemula ini dan Gen Z ini kan generasi kritis sebenarnya. Ya. Generasi kritis dan mereka keingintahuan mereka tinggi, harusnya mereka tidak langsung percaya dengan kabar-kabar yang belum jelas validitas informasinya gitu ya. Jadi memang kita di KPU itu punya semua media sosial sebenarnya, dari TikTok, Facebook, Instagram, bahkan sampai di website itu kita punya kita punya medianya. Nah, kalau teman-teman mendapat kabar-kabar yang memang itu
belum jelas siapa pengirimnya, informasinya valid atau tidak. Tapi netizennya udah rame di bawah ya, banyak pesan-pesan tambahannya itu yang bikin. Betul, netizen kan memang selalu begitu. Netizen selalu rame kan, kadang-kadang berita benar aja dia nggak benar sama netizen. Oke. Nah, jadi memang kita dulu 2019 itu kita punya di website itu anti hoax gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada informasi kabar-kabar yang misalnya KPU begini, ada surat suara begini dan segala macam, nanti itu biasa dicek di website KPU benar atau tidak. Makanya menjadi salah satu pemilih milenial atau Gen Z ini kan sebenarnya jangan mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas kabarnya kan, validitasnya seperti apa, dan itu harus dicek. Jangan ikut-ikutan latah gitu kan. Kadang-kadang kalau pengen merasa jadi orang yang paling update, terus informasi disebarkan lagi, padahal informasinya tidak benar. Ya prinsipnya seperti itu. Oke, jadi jangan cepat-cepat sharing ya teman-teman kalau dapat informasi, jangan langsung dari grup sebelah dikasih ke grup sebelah ya, habis itu diposting. Nah dari Bang Ramdan sendiri gimana sih ini untuk memilah dan memilih ini kan agak-agak tricky juga nih. Iya kan ada ayat ya saya dalam bahasa Indonesia aja, apabila datang berita dari suatu kaum fasik, maka kita harus tabayun, harus periksa dahulu. Ini sebenarnya ayat yang menurut saya yang rasional. Orang harus berpikir rasional. Jangan gara-gara tiba-tiba ada berita mantan kecelakaan gitu langsung share gitu kan. Nah, mentang mantan. Tapi kemudian ternyata dia ya sehat-sehat aja. Nyesel kan lu doain mantannya kan. Nah, maksud saya ini namanya clicktivism. Sebuah aktivitas kecepatan tangan itu lebih cepat dibandingkan akalnya dia. Oke. Seharusnya kan orang berpikir dulu, cek dulu, oh benar nih, ternyata bukan mantan gua, mantan sebelah gua kan. Menurut saya ini sangat rasional kan, terus hati-hati, kemudian kecepatan tangan itu harus lebih lambat dari otak kita. Itulah yang namanya makhluk rasional. Pemilih cerdas itu data dulu dikumpulkan, kemudian siapa calon yang ada di dapil itu baru milih. Jangan nanti kemudian hari H ngumpul-ngumpul, pilih yang sini, yang kumisan, yang setu bewokan, kan nggak gitu kalau DPD ya. Tapi kalau namanya mirip-mirip gue nih, kira-kira mirip Ramdansah, itu yang saya pilih. Kan jadi nggak rasional gitu. Nah, pemilih cerdas dan rasional, pemilih pemula itu kita berharap banget gitu loh, untuk menjadi pemilih yang ya satu hati-hati. Kemudian jangan benar-benar clickbait. Di depannya itu udah judul udah wah ini udah mirip-mirip gue banget nih. Dia akhirnya nonton nggak tahu nyesel gitu loh. Nah, jangan lakukan itu gitu loh kalau kita jadi content creator ya. Tapi jadi apa namanya orang yang menikmati juga jangan bentar-bentar kirim. Bahaya clicktivism itu harus kita hindari dari kita semua. Oke, nah ini mungkin banyak teman-teman juga yang di sini menjadi konten kreator, digital kreator. Nah, ada nggak sih undang-undangnya ketika salah klik, salah posting, ini banyak juga ya kasus-kasus yang kemudian akhirnya berujung pada kriminal dan sebagainya begitu. Kalau di ruang privat, saya misalkan chit-chat dengan baristilah misalkan, itu aman, WA. Tapi kalau masuk ruang publik, IG. Kalau kasih ke teman sekelas? Kalau teman sekelas pun, kalau misal jalur japri, itu masih aman. Tapi kalau di grup kelas? Ya di grup kelas yang ada 40 orang, ada 40 ya Bu Guru atau 50 nih? 36. Saya kebetulan dampingi, kebetulan saya juga praktisi hukum. Dalam 4 kasus yang tangani, itu cuma gara-gara japri, kemudian japri yang satu pribadi di-share lagi ke tempat yang lain. Jadi kita harus disclaimer, ini buat lu aja ya gitu loh, jangan dibagi kepada yang lain. Kira-kira gitu kalau mau disclaimer. Artinya kalau itu di-share ke tempat lain, merugikan produk. Ini kalau undang-undang ITE bukan sebenarnya pada individual, tapi suatu produk. Produk yang terkait dengan bisnis. Itu merugikan, maka Anda bisa kena yang namanya undang-undang pidana. Dan itu menurut saya sangat rawan sekali. Tetapi juga hari ini kalau kita menyerang individu, misalkan tadi yang saat ini hoax dan kemudian berbasis suku, agama, ras, antar golongan dalam pidana pemilu, itu bisa kena. Saya pikir berhati-hati tadi untuk melindungi diri kita sendiri kok, bukan untuk orang lain, Mbak Risti. Nah sebagai Gen Z nih, teman-teman yang punya pertanyaan mungkin boleh sambil disiapkan ya, Mas Wahyu. Selain kita melihat bahwa tadi jangan mudah share, jangan mudah terpancing dengan berbagai macam isu. Terus kemudian kalau mau menjadi konten kreator atau menjadi endorsan ya kan, banyak nih kayaknya wajah-wajah endorsan nih di sini ya. Nah, itu apa aja sih yang mesti diperhatikan? Mungkin KPU juga selama ini sudah mensosialisasikan apa saja? Tadi kan sudah jelas
saring before sharing, kayak gitu. Jadi disaring dulu informasinya baru di-sharing gitu kan. Nah, teman-teman kan kalau bicara pemilih pemula atau teman-teman baru ini kan sebenarnya untuk bagaimana teman-teman berpartisipasi banyak cara sebenarnya. Salah satunya menjadi penyelenggara pemilu. Nah, sekarang KPU udah punya aturan bahwa penyelenggara pemilu itu minimal umurnya 17 tahun. Dan saya yakin teman-teman di sini kan ada yang sudah 17 tahun. Nah, itu bagian dari partisipasi. Selain menjadi penyelenggara, teman-teman juga bisa aktif, bisa mengawasi proses. Kalau ada kecurangan, money politik gitu ya, bagi-bagi uang, atau kampanye yang hoax, terusnya sara, terus mengadu domba. Nah, itu kan bisa ikut-ikutan kampanye, teman-teman ikut kampanye, terus kalau ada info-info seperti itu didokumentasikan, dilaporkan kepada pengawas pemilu. Nah, sebagai informasi misalnya teman-teman yang harus teman-teman ketahui, penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU. Jadi ada namanya Bawaslu. Nah, Bang Ramdan ini mantan pengawas pemilu nih. Ketua pengawas pemilu DKI Jakarta ya Bang ya? Provinsi DKI Jakarta. Ada lagi namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu untuk kalau penyelenggara pemilunya nakal-nakal, laporkan ke DKPP. Jadi prosesnya sudah ada. Jadi prinsipnya teman-teman milenial yang baru-baru ini atau Gen Z ini punya peran sebenarnya. Selain nyoblos. Nyoblos itu sebenarnya selemah-lemahnya iman sebenarnya. Kok cuma nyoblos doang? Ya kalau bisa berpartisipasi, diinformasikan gitu kan. Baru apalagi kalau sampai nggak nyoblos. Tadi Bang Ramdan udah bilang sayang. Jangan sampai orang yang jahat terpilih karena orang baik. Justru banyak nggak yang milih gitu loh. Nggak nyoblos kira-kira kayak gitu. Nah kalau ternyata teman-teman nih dapat temuan-temuan yang kurang benar atau kurang baik. Gimana cara melapornya? Ya lapornya ke pengawas pemilu. Itu bisa lewat aplikasi, bisa kirim email atau harus datang ke kantor KPU atau gimana nih caranya? Ya, prosedurnya itu sebenarnya ada semua, baik itu manual datang ke kantor. Kalau nggak salah pengawas pemilu itu punya aplikasi ya, Siwaslu ya. Sigap. Sekarang Sigap. Ya. Ada macam-macam ada produk. Jadi bisa online, bisa manual. Yang pasti kalau melapor itu jangan lupa, kalau kata Bang Ramdan dulu, 5W1H-nya. Kejadiannya apa, siapa, kapan, gimana kronologisnya, dan bagaimana prosesnya. Jadi dibikin nanti berita acaranya. Jadi jangan hanya sebatas, Bang itu ada di situ, pelakunya siapa? Ya nggak tahu, orang cuma lihat orang kan kayak gitu kan. Ya. Ini bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp, atau harus mengisi kolom yang ada dalam Sigap? Ya, kalau di pengawas pemilu ada aplikasinya mungkin Bang ya, ada di websitenya. Bang Ramdan lebih paham. Websitenya ada, jadi sebenarnya itu untuk memudahkan. Kami bantu ya, karena ketika kita harus pergi ke kantor Panwas kota misalnya jauh, atau ketemu Panwas Cam juga kemudian waktunya udah katakan tutup, kita kemudian harus pakai website, di websitenya ada. Kemudian kita isi di sana, ketika dipanggil untuk memenuhi kan dalam proses pembuktian sama dengan pidana umum misalkan ya, itu buktinya memang harus ada, ada orangnya juga sebagai saksi ada, kemudian tidak boleh melebihi batas waktu misalkan ya. Jadi teman-teman tadi disebutkan Mas Wahyu, 5W1H-nya juga harus ada. Gimana kejadiannya, siapa. Nah itu identitas kita harus dicantumkan tidak sih, kalau misalnya kadang-kadang kan kita ingin melapor nih gitu. Nah itu identitasnya perlu tercantum tidak? Ada dua. Pertama, kalau teman-teman mau bantu bangsa ini nggak bisa enggak, harus menjadi saksi. Tapi kalau memang itu rawan, artinya bangunan besar yang korupsi, misalnya pidana yang namanya kecurangan, menemukan kecurangan dalam pemilu misalnya. Money politik itu korupsi yang saya maksud. Ya. Kalau di pemilu terkait money politik itu habis orang, pasti akan kemudian diberhentikan, tidak bisa menjadi caleg. Sehingga kemudian nyawa teman-teman merasa diancam bahaya, lebih baik ada perlindungan saksi dan korban, lembaga itu ada. Tetapi kalau cuman gara-gara spanduk, baliho, masa sih nggak mau cantumin nama misalkan ya, karena apa? Teman-teman ini hari ini kalau tadi ya pemilu itu atau dalam bahasa demokrasi saya tidak harus 5 tahun sekali berdemokrasi. Setiap saat kapan saja di mana saja kayak produk minuman itu Anda berhak untuk kemudian berpartisipasi dalam politik. Caranya apa? Lapor gitu loh. Atau hari ini ada masalah dengan nih tiba-tiba Mas Wahyu kok ngomongnya agak menyerempet kandidat misalkan Pak calon presiden tertentu, lapor nggak apa-apa di KPP bahwa nanti ada pembuktian material itu menjadi haknya Mas Wahyu. Dan itulah namanya berdemokrasi Mbak Rizky. Karena tanggung jawab dan kesuksesan pemilu ini juga ada di tangannya teman-teman ya. Betul. Setuju? Setuju. Setuju. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana.
Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau teruruk rapuh. Wah, keren banget tadi penampilan dari 24 Band. Boleh tepuk tangannya dong. Ini lagu Separuh Nafasnya Dewa. Tadi kelihatan nyanyi-nyanyi nih kayaknya nih ya, Mas Wahyu sama Mas Ramdan. Tahu ya, SMA-nya dulu nyanyinya lagunya sama? Atau waktu itu udah kuliah, selesai kuliah ya? Oke. Nasi Dariah kalau saya mah. Oke, kalau gitu mungkin boleh ya teman-teman yang ada di sini untuk yang mau bertanya di sesi ini, kita berikan kesempatan untuk bertanya mumpung ada Ketua KPUD DKI Jakarta, apalagi yang udah dapat DPT atau belum dapat DPT. Nah, boleh protesnya hari ini nih ada di depan nih. Silakan, yang mana dulu? Oke, boleh sebutin nama sama kelasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Nama aku Ramia Biaziz, aku dari kelas 12 IPS. Jadi aku tuh tiap ngomongin soal politik nih bareng teman-teman, terutama masalah pemilihan umum, pasti ada aja yang jawab, ngapain sih mikirin gituan? Gue mah golput aja, kalau aku ngikutin kata mama, mereka sih jawabnya kayak gitu. Nah jadi aku pengen nanya, apakah ada saran, kata-kata, atau mungkin motivasi nih ya, agar kita semua ini anak Gen Z, anak-anak generasi penerus bangsa ini dapat membulatkan pikiran kita. Karena permasalahan pemilihan umum ini kan sangat amat berdampak bagi masa depan bangsa. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat membulatkan pikiran untuk menggunakan suara kita yang hanya satu tiap 5 tahun ini, agar kita tidak menggunakannya secara salah. Terima kasih. Panggilannya apa tadi? Rahmi. Rahmi, boleh tepuk tangan untuk Rahmi? Kita tampung dulu boleh ya, Mas Wahyu dan juga Bang Ramdan. Satu penanya lagi mungkin? Oke, atau nanti aja? Boleh, langsung dijawab, silakan. Ini golput, kemudian politik itu belum saatnya nih, tapi ini justru saatnya ya, ini momennya Gen Z untuk tampil ya. Betul. Nah ini kan sebenarnya ya itu makanya kita kenapa harus berpartisipasi ya. Karena suara kita menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Karena kalau teman tidak berpartisipasi, nanti partisipasi pemilih itu akan turun. Dan selain partisipasi pemilih itu akan turun, nanti yang jadi kendala adalah kalau teman-teman nanti ingin menuntut haknya, sedangkan teman-teman tidak menggunakan hak pilihnya kan kayak agak kurang gimana gitu ya. Jadi teman-teman harus menggunakan hak pilih supaya nanti ketika ada pelanggaran, ada penyelewengan, teman-teman bisa menggunakan hak itu. Memang di generasi milenial ini kan memang mereka tuh gamang ya. Kata dia, wah politik itu sesuatu yang jelek. Padahal sebenarnya teman-teman harus paham, uang pendidikan teman-teman, terus harga sembako ibu-ibu teman-teman yang beli di pasar itu karena keputusan politik. Jadi kalau keputusan politik ini tidak teman-teman kawal dengan memilih pemimpin yang baik atau tidak menggunakan hak pilihnya dengan maksimal, ya jangan salahkan nanti kalau tiba-tiba uang sekolah naik,
harga-harga sembako mahal dan segala macam karena teman-teman tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih orang baik. Saya rasa begitu, Mbak. Jadi rugi banget ya kalau nggak ngasih suara. Mungkin ada tambahan dari Bang Ramdan? Ya, saya mau tanya hari ini pergi ke sekolah macet nggak? Macet nggak kira-kira? Macet kan? Saya lihat kalau teman-teman ini kan dari SMA 24, banyak yang pemilih nanti kan sekolah, kuliah dan seterusnya. Ya. Punya solusi untuk mengatasi masalah kemacetan misalkan ya. Anda itu bisa menyampaikan kepada DPR, misalkan DPR RI, DPRD provinsi, gimana mengatasi masalah macet. Dan kalau perlu Anda kemudian terlibat menjadi anggota dewan untuk memecahkan masalah ini. Karena apa? Kalau misalkan orang tua kita, ayah kita, misalkan ya, dokter 1 orang, 2 orang tiap hari kita bisa menyembuhkan orang. Tapi kalau Anda bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan, memutuskan bagaimana jalan ini gunakan flyover, kemudian underpass dan seterusnya, maka banyak yang namanya orang tertolong sehingga kena macet. Atau kemudian kesehatan, Anda terlibat dalam produk perundang-undang kesehatan misalkan, maka banyak nyawa yang tertolong. Itu bukan ribuan tapi jutaan. Ya. Kalau ayah kita misalnya 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang per hari, Anda bisa menyembuhkan, bisa kemudian mengobati 1 juta orang karena Anda terlibat dalam membuat keputusan. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Jadi yakin ya semua terlibat dalam pemilihan 2024? Yakin gak nih? Oke, 1 penanya lagi boleh dari teman-teman di bangku sebelah kanan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nama saya Davina Rana Firdaus dari kelas 12 MIPA 3. Panggilannya? Davina. Davina. Ya, dan pertanyaan saya adalah jadi beberapa hari yang lalu saya kan karena anak muda banget nih sering ngecek Twitter dan lain-lain gitu kan. Dan di beberapa ada berita di mana tuh kalau bukan berita sih lebih kayak ada postingan yang ada dari partai tertentu itu mengadakan suatu konser politik berkedok konser. Dan jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya ada gak sih batasan-batasan tertentu dalam berkampanye? Itu aja sih. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Terima kasih Davina. Langsung dijawab, mungkin saya ke Bang Ramdan nih ya. Sebelum batasan aturannya ada di KPU, tapi salah nggak sih kalau dibikinnya untuk menarik suara Gen Z nih bentuknya konser gitu? Atau bentuk-bentuk hal yang memunculkan khalayak ramai, olahraga, pertandingan dan sebagainya. Apa sih yang mungkin bisa menjadi ini batasan? Ade Devina ya, mudah-mudahan Ade enggak caleg fobia. Benar-benar datang caleg, wah ini kotor, ketemu siapa lagi calon gubernur datang, calon, wah saya nggak mau terlibat nih politik praktis. Oh menurut saya dalam pemilu itu, karena saya jadi ketua Panwas ya, tidak semua itu haram, tapi tidak semua juga serba dilarang. Jadi coba takut gitu loh, ada konser, saya caleg, saya pergi ke masjid, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak saya berkorban? Boleh nggak saya kasih tiap tahun saya ngasih amal? Boleh nggak sedekah saya lakukan? Boleh. Jangan kemudian, wah ini money politik. Ya. Lihat dulu dalam konteks. Kalau konser dia ikut nyanyi misalkan, ikut kemudian nonton, salahnya di mana? Karena batasan kampanye dalam undang-undang pemilu itulah kegiatan tim pasangan calon, tim calon tersebut menyampaikan misi, visi dan program, kemudian mengajak orang untuk memilih, kumulatif sifatnya. Calon mengajak memilih, ada kampanyenya, memilih kemudian menyampaikan misi visi program. Kalau tidak kumulatif, satu unsur tidak ada, maka tidak bisa disebut kampanye. Masa kemudian ada caleg kemudian bikin konser dilarang, rugi teman-teman, saya senang nonton konser loh. Nah, benar kan Pak Guru ya? Karena apa? Jangan semua serba dilarang, tapi juga nggak semua serba boleh. Ketika dia di situ mengumpulkan kumulatif, menyampaikan misi visi program, kemudian mengajak orang untuk memilih, dan dia caleg, maka dia kena. Nah itu yang harus dijaga oleh teman-teman semua. Laporin kalau memang kejadian, ya Devina ya. Oke, dari KPU seperti apa tuh batasan-batasan yang diberikan kepada para calon legislatif, para bacalek
supaya teman-teman juga punya pengetahuan nih, kalau memang ada hal yang melanggar, siap-siap untuk melaporkan. Oke, pertama kita harus pahami dulu definisi kampanye. Definisi kampanye itu kan bagian dari pendidikan politik gitu ya. Jadi karena pendidikan politik memang harus sesuatu yang baik-baik, tidak menjelek-jelekan, tidak melakukan hoax, kabar burung atau menyebarkan kebencian. Kira-kira kayak seperti itu. Nah, kampanye itu ada aturan mainnya. Pertama, hanya dilaksanakan pada tahapan kampanye. Ya, sekarang belum ada tahapan kampanye. Tahapan kampanye itu nanti ketika peserta pemilu ditetapkan sebagai pasangan calon misalnya atau caleg-caleg daftar calon tetap itu ditetapkan. Nah, sekarang itu belum ada masa kampanye. Pasti nanya, Pak itu udah banyak spanduk, yaitu melanggar sebenarnya melakukan sesuatu di luar tahapan kampanye yang ada. Nah, metode kampanye itu banyak. Salah satunya misalnya tatap muka. Tatap muka itu bisa jadi di ruangan tertentu, nanti ada yang ngundang, dia akan sosialisasi. Bisa jadi di ruangan terbuka atau sifatnya rapat umum itu bisa jadi. Atau dalam bentuk lomba-lomba, konser atau apa yang memang sudah diatur di KPU. Misalnya maksimal hadiahnya berapa rupiah. Nah, itu semua sudah diatur. Jadi makanya perlu teman-teman ini berpartisipasi supaya teman-teman tahu aturannya. Oh, ini nggak boleh nih, masa kampanye di ruangan tertutup, kapasitas ruangannya 20, yang hadir 600 orang, kan nggak boleh. Berarti kan melanggar kampanye. Dan itu kalau hal itu dilakukan, teman-teman laporkan. Laporkan kemana? Pengawas pemilu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kata adik tadi misalnya ada konser-konser tapi kesannya kampanye, sekarang belum masa kampanye. Jadi kalau belum masa kampanye terus ada terpenuhi unsur kampanyenya, silakan dilaporkan kepada pengawas pemilu. Saya rasa itu, Mbak. Oke, nah sekaligus ini mungkin juga untuk menambahkan ya, apa aja sih tahapan-tahapan dalam pemilu? Itu juga yang mungkin teman-teman harus tahu. Oke, kalau kita bicara tahapan itu mungkin teman-teman mikir pemilu itu nyoblos doang, enggak. Pemilu itu sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Jadi kemarin itu kita sudah mulai 14 Juni tahun 2022 dan nanti pencoblosan 14 Februari tahun 2024. Apa tahapannya? Yang paling awal itu biasanya pendataan pemilih. Nah, teman-teman sudah terdaftar atau belum daftar pemilih? Nah, itu dimulai. Habis itu pendaftaran pasangan calon atau pendaftaran peserta pemilu. Kan partai politik juga ditetapkan. Udah nih, ada teman-teman udah tahu belum berapa jumlah partai politik sekarang? Nah, mungkin belum tahu juga nih, kok partai politik berapa gitu. Nah, sekarang ada 18 partai politik misalnya. Terus habis itu nanti teman-teman akan menghadapi masa kampanye. Nah, di kampanye itu nanti semua ada yang model kampanyenya terbuka, ada model kampanye tertutup. Salah satunya tuh di media sosial. Media sosial itu bagian kampanye juga. Jadi nanti pasangan calon tuh harus mendaftarkan akun-akun resmi mereka. Facebook resmi mereka, Instagram resmi mereka dan segala macam. Nah, itulah bentuk salah satu bentuk kampanye. Setelah itu baru namanya ada masa tenang. Masa tenang itu 3 hari menjelang pencoblosan. Pencoblosan tanggal 14, tanggal berapa? 14 kan? Berarti tanggal 10 itu, tanggal 11 sudah masa tenang. Semua atribut harus diturunkan. Ya. Tidak ada yang boleh kampanye lagi. Kalau ada yang kampanye atau ngajak pemilih pada masa tenang berarti melanggar pelanggaran. Karena masa tenang itu kan masa berpikir nih. Para pemilih mikir saya mau nyoblos siapa. Baru pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi, kalau tidak ada gugatan sampai dengan pelantikan. Nah, kira-kira gitu tahapan pemilunya. Nah, jadi udah tahu ya jumlah partainya ya. Ya, sebelum kita lanjutkan masih ada penampilan dari teman-teman SMA Negeri 24 berikut ini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Gen Z. Boleh tepuk tangannya.
Kita masih bicara mengenai milenial penentu arah bangsa. Kalau tadi ada pertanyaan, ini katanya ada teman-teman yang menanggapi pertanyaan tadi nih Bang Ramdan. Boleh, silakan. Siapa yang mau nanggepin tadi tuh? Perkenalkan, nama saya Mutia Dwina dari kelas 12 IPA 2. Tadi kan jawaban dari Pak Ramdan Syah ini, kalau kita melakukan korupsi, lalu kita minta pengampunan, bakal diampunin sama Tuhan. Lalu bakal ada banyak oknum-oknum yang memikirkan hal yang sama. Kalau saya korupsi, saya minta pengampunan, saya bakal diampunin lagi nih. Lalu gimana caranya kita memberhentikan lingkaran itu, melakukan korupsi, minta pengampunan, lalu melakukan itu lagi. Terima kasih Pak. Oke, ini bagus banget ya, tepuk tangan nih. Ini bakal calon pengawas pemilu juga boleh nih ya? Oh boleh, boleh. Gimana Bang Ramdan? Sebenarnya kan gini saya mau bilang, sebenarnya situ nggak pengen jadi Tuhan ya gitu kan. Siapa namanya Hani, siapa tadi itu. Jadi gini maksud saya, koruptor itu kan dia pidana umum. Oke, clear ya. Kalau dia kemudian dalam pemilu atau pilkada melakukan tindak korupsi, kan tadi dia udah declare. Dia bilang saya nggak pernah lagi dan seterusnya, bukan residivis. Semua syaratnya formilnya diikuti dalam undang-undang pemilu. Lalu dia ikut pemilu lagi. Dan ternyata dalam undang-undang pemilu sekarang lebih keras. Apabila melakukan money politik, dia ngasih uang dan terstruktur sistematis masif, maka orang ini nggak perlu nyampe ke ujung. Dalam hari H itu nggak akan nyampe. Dalam proses mereka ini akan kemudian diberhentikan, tidak bisa menjadi caleg. Itu undang-undang pemilu hari ini. Jadi jangan takut gitu loh. Tapi kalau orang minta ampun ya kasih gitu loh. Tapi kemudian mengulangi kembali ya hajar kira-kira gitu. Mbak siapa? Mutia. Mbak Mutia gitu menurut saya. Jadi udahlah kita harus mengikuti perintah Tuhan untuk bersabar, kemudian sayang sama orang, ya lakukan aja gitu loh. Kecuali kalau kita memang ya tadi bahwa kita mau enggan untuk mengikuti perintah Tuhan. Oke, terjawab ya teman-teman ya. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi concern kita bersama. Pertanyaan ini untuk Mas Wahyu maupun juga Bang Ramdan. Ada 3 hal yang harus benar-benar kita waspadai. Yang pertama adalah politik identitas, politik uang, dan juga politik praktis. Nah gimana teman-teman Gen Z bisa mewaspadai 3 hal itu? Silahkan Mas Wahyu. Ya tentu saja tadi kata kuncinya pemilih cerdas ya. Pemilih cerdas itu dia bisa mengidentifikasi hal-hal yang negatif ya. Ketika hal negatif muncul, dia pasti akan melakukan koreksi dan tentu saja akan melakukan perbaikan. Misalnya tadi ada hoax, karena jadi pemilih cerdas dia akan analisa dulu, baru nanti ketemu yang benarnya. Terus politik uang misalnya, jangan gadai 5 tahun ke depan hanya demi 50.000, kan? Itu penting. Nah ini juga penting buat teman-teman ketahui bahwa politik uang itu ibaratnya menggadai suara teman-teman. Nah ini silahkan nanti teman-teman, saya yakin yang namanya teman-teman Gen Z itu sangat kritis dan sangat cerdas, dia akan menganalisa tuh. Makanya tadi Bang Ramdan bikin statement langsung ada yang respon gitu kan. Ini kalau kita buka respon-responan nih pasti banyak yang respon lagi nih gitu kan. Karena segmennya terbatas ya saya rasa ya tetaplah menjadi itu. Kalau kata Tan Malaka kan kemewahan yang dimiliki teman-teman pemuda itu kan sebenarnya idealisme. Jadi tetap jaga idealismenya. Jadi jangan gampang menerima endorsan ya. Ya apalagi yang memang kira-kira tidak benar gitu kan. Yang baik isu sara, hoax dan segala macam. Ya tetap menjadi pemilih cerdas yang menjadi orang-orang yang idealis. Saya rasa kayak gitu. Iya oke. Bang Ramdan sambil memberikan harapan nih untuk teman-teman juga. Harapannya ketika nanti mencoblos, tidak hanya mencoblos, tetapi mengawasi, memonitoring prosesnya sampai dengan akhir termasuk juga pilkada pada 27 November berikutnya. Oke, jadi ada 3 politik. Saya cuma mau garis bawahi, kebetulan S3 saya ada ilmu politik. Saya berkecimpung dalam politik bukan praktis. Politik bukan praktis itu adalah politik-politik yang kemudian di kampus, akademisi, kemudian penyelenggara. Politik praktis itu jadi kita jadi penyelenggara, jadi peserta pemilu. Dan itu nggak salah, nggak dosa gitu loh jadi politik praktis. Tapi bukan yang namanya PNS, TNI, Polri atau teman-teman yang masih sekolah. Ya. Jadi politik praktis juga boleh di tempat-tempat misalkan ruang publik, boleh ada batasnya. Tapi nggak boleh di sekolah, nggak boleh di masjid. Artinya politik praktis itu sah.
Itu catatan saya pertama. Oh, yang kedua, yang nggak boleh itu ketika melakukan politik praktis kemudian menunjukkan identitas sebagai alat untuk menyerang lawan. Saya identitas saya Muslim. Yang lain teman saya ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Boleh gitu loh. Identitas saya itu. Tetapi ketika identitas untuk menyerang orang, melakukan black campaign bahwa agama tertentu itu kemudian buruk, kemudian milih dia berarti buruk, itu yang nggak boleh. Suku, agama, ras, antar golongan itu dilarang dalam undang-undang pemilu. Peraturan KPU juga melarang. Dan artinya bahwa menyerang itu yang nggak boleh. Identitas saya sebagai suku saya Sunda, saya orang Jakarta, lahir besar di Jakarta, tapi orang tua saya orang Sunda, itu boleh. Tapi bagian politik identitas itu untuk digunakan sebagai alat memukul, itu yang dilarang. Sama tadi, politik praktis boleh, tapi tidak boleh di tempat-tempat tertentu, seperti di sini. Yang terakhir, politik uang, itu totally dilarang. Karena apa? Anda membangun Indonesia dengan kekuatan uang. Bukan kekuatan kecerdasan diri Anda, kemampuan membangun bangsa berdasar program, misi, berdasarkan kemampuan intelektual, tapi Anda membangun ini dengan sistem yang namanya uang atau oligarki. Bangsa ini akan hancur. Oke, jadi apa nih yang boleh menjadi pembeda ya? Ketika misalkan ada berbagai, kita tahu bahwa kadang-kadang para caleg ini memberikan sembako misalnya lewat keluarga, kegiatan-kegiatan seperti apa, yang itu yang mungkin teman-teman juga harus awasi sebagai generasi muda. Ada batasannya di peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Per KPU dan per Bawaslu mengatur itu. Misalkan kayak kudungan, berapa nilainya. Kalau kudungannya mereknya adalah Dior, ya amit-amit gitu loh. Nggak bakalan gitu. Bawaslunya juga kalau Diornya KW sekian ya nggak apa-apa lah. Tapi maksud saya ada batasannya dalam undang-undang maupun, turunannya itu peraturan KPU. Tetapi di sini saya mau menekankan bahwa kita berpolitik itu harus cerdas, Anda punya pengetahuan. Kalau Anda tidak punya pengetahuan, maka Anda akan lapor siapapun untuk menjadi pelanggar pidana pemilu. Dan itu menurut saya adalah Anda sendiri yang menjadi perusak bangsa sebenarnya. Baik, kalau begitu. Boleh kita kasih tepuk tangan, Bang Ramdan, terima kasih. Mas Wahyu juga terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 24. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan bagi kita bersama bagaimana suara Gen Z untuk menghadapi pemilu 2024. Ingat, 14 Februari 2024 adalah Hari Kasih Suara. Tetaplah menjadi pemilih cerdas dan saksikan terus suara Gen Z dengan topik-topik yang menarik. Saya Rizky Rustarto, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa. Saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu